Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka MC untuk masih waktu kami. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa alqaitu alaka mahabbatan minni wa litus'alani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, amma ba'du. Pertama, yang lebih utama, kita sama-sama mengerjakan puja dan puji kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa atas nikmat yang telah berikan buat kita semua, wabil khusus yaitu nikmat kesehatan, yang lebih utama yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi kita baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan dengan Pak Sekjennya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa juga kepada keluarga besar Bapak Ustadz Idris Maulana yang insya Allah beliau selalu disehatkan, umur panjang, dan ditambah-tambah ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin kita semua sebagai umat yang butuh guru buat kita semua. Tidak lupa juga kepada Ketua MUI, baik MUI Desa Galuga semuanya, termasuk MUI di luar Desa Galuga di Kecamatan Cibumbulang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa juga kepada para tokoh alim ulama, para ustadz, termasuk bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di tempat yang mulia ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa juga kepada rekan kerja saya, baik itu Pak RT-nya ataupun Pak RW-nya, termasuk DKM masjid dan panitia hingga terselenggaranya kegiatan Jabrah ya. Mudah-mudahan dalam Jabrah ini kita semua selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum panjang lebar, saya juga mohon dibukakan pintu maaf karena saya manusia biasa yang selama ini memimpin di Desa Galuga dari tahun 2007 sampai sekarang kurang lebih udah 16 tahun. Banyak sekali kesalahan-kesalahan saya pribadi, termasuk tatanan aturan yang telah dilaksanakan oleh desa. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya oleh semua warga Galuga, khususnya jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua ibadah kita ya, melaksanakannya ini dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Karena ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah kalau di antara kita masih ada ganjaran-ganjaran yang sifatnya bisa mencurahkan atau mencoret ibadah-ibadah kita nanti ke depannya. Dan di sini saya tidak akan membahas masalah Jabrah atau misalkan apapun. Saya sebagai kepala desa hanya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, karena sekarang ini di Kabupaten Bogor ini masih PPKM ya, masih PPKM, termasuk levelnya masih level 2. Jadi sengaja saya pakai masker walaupun di bawah dagu saya. Ini bukan saya ibaratnya sombong atau misalkan gimana-gimana. Intinya kita menghargai aturan pemerintah yang ada di negara kita ya. Dan mudah-mudahan warga kita ini semuanya sudah tervaksin hingga meningkatkan imun kita ke depan. Dan sekali lagi saya juga mau mengumumkan kepada semua warga-warga yang ada di Desa Galuga, kebetulan desa kita alhamdulillah kemarin dapat kuota untuk pembuatan yaitu sertifikat massal. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, karena insya Allah
di bulan 4 bulan April kita Desa Galuga akan melaksanakan yaitu PTSL. Ya, apa PTSL itu? Yaitu sertifikat, ya, sertifikat pemutihan untuk warga-warga. Karena mengingat di Desa Galuga kuotanya terbatas, hanya 3.000 buku yang disiapkan oleh BPN. Jadi sekali lagi saya akan mengutamakan terutama warga yang memiliki tempat tinggal dulu akan kita utamakan, berbentuk rumah atau misalkan sarana umum termasuk masjid, karena di kita juga masih banyak masjid-masjid atau sarana keagamaan yang legalitas bukti alas haknya belum jelas. Khawatir Bapak Ibu semuanya, karena banyak kejadian akhir-akhirnya masjid ataupun sarana ibadah yang lainnya itu digugat oleh ahli-ahli warisnya. Sudah banyak kejadian, ya, baik itu kantor desa, termasuk masjid, musola, majelis taklim, termasuk pondok pesantren, MCK, termasuk jalan-jalan yang sudah dibangun oleh desa melalui Jaling dan Jaldes, itu semuanya akan kita buatkan sertifikasinya supaya legalitas desa kita ini benar-benar tertib dalam segi administrasi, ya, supaya apa, siapapun nanti yang memimpin di Desa Galuga, bahwa masyarakat Desa Galuga minimal sudah memiliki alas hak yang benar-benar permanen. Kenapa? Bapak Ibu baru memiliki segel misalkan, AJB, akte jual beli, akte hibah dan lain sebagainya, kalau belum disertifikatkan itu legalitasnya baru mencapai 70%. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya yang warga Galuga, khususnya di wilayah RW 01, silakan untuk mendaftarkan tanahnya kepada Pak RT-nya masing-masing, ya. Nanti akan kita lihat legalitasnya, apakah dia berbentuk segel, akta jual beli, akta hibah, akta pembagian bersama, termasuk akta waris dan akta nazir nantinya, termasuk nanti DKM Masjid Galuga, karena Masjid Galuga ini belum memiliki akta nazir yang permanen. Mohon nanti diusulkan oleh DKM Desa Galuga, terutama Masjid Jami Al Mubarak ini, karena yang saya pegang data yang ada di desa, nazirnya itu masih nazir yang lama dan orangnya sudah pada tidak ada semua, dan itu belum disertifikatkan, baru nazir KUA. Jadi mohon untuk yang ada di Galuga, khususnya di kota Desa Galuganya ini, ada pondok pesantren, ada majelis, termasuk ada masjid, untuk segera didaftarkan oleh DKM-nya ke KRT-nya masing-masing terkait masalah PTSL. Insya Allah untuk sarana umum ibadah, insya Allah saya bantu semuanya, ya. Kenapa? Kami ingin benar-benar yang ada di Desa Galuga ini permanen semuanya. Jangan sampai nanti ada timbul permasalahan dari ahli-ahli warisnya. Ya, biasanya yang timbul masalah itu dari cucu, cicit biasanya menggugat hak tanah tersebut. Jadi sekali lagi saya kasih tahu kepada semuanya warga Desa Galuga, tidak terkecuali, silakan didaftarkan untuk alas hak terutama PTSL, ya. Terus yang kedua, kami juga menghimbau karena bukti percepatan vaksinasi Desa Galuga yang ketiga masih minim. Kalau yang ke satu, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua warga Desa Galuga. Desa Galuga yang bervaksin untuk vaksin yang ke-1 itu sudah mencapai 90,2%. Ya, hasil data dari kecamatan. Vaksin 2 alhamdulillah sudah mencapai 90. Yang vaksin 3-nya baru mencapai 35%. Nanti bapak-bapak ke depan, karena kuota-kuota haji sarana keagamaan sudah mulai dibuka, itu yang akan diutamakan vaksin 3, termasuk swab antigen dan PCR nanti akan diberlakukan. Jadi sekali lagi kami mohon kerjasamanya dari semua warga Desa Galuga yang belum tervaksin, yang vaksin ketiga mohon dilaksanakan. Itu yang ketiganya, ini kami di Desa Galuga masih menyimpan dana kompensasi. Ya ibu-ibu kumaha dari sana tuh ada kompensasi. Hah? Lawan enggak kira divaksin. Ya.
Bayangna loba kene ieu digalung-galung can nyandak dana kompensasi nu aya di abdi kurang lebih di Desa Galuga dari RT 1 sampai RT 13 kurang lebih ada 80 jalmi deui. Sekalian gua abdi diingetan nyaah. Soalnya duit mah ageun. Hampir 100.000 kurang sedikit. Sayang kalau nggak diambil. Ya saya tunggu sampai akhir bulan ini. Mohon ya. Kita diam bukan ibaratnya membiarkan, tidak, karena ini bukan hak saya, bukan hak dari pemerintahan desa, tapi hak masyarakat Desa Galuga yang belum mengambil uang kompensasi, terutama kompensasi yang kemarin kita laksanakan. Kurang lebih ada 80 orang lagi yang belum ambil. RT nya aya di dia wae bijang warga nata. Soalnya alhamdulillah duit bisingan angus. Ya, insya Allah duitnya ayah. Silakan setelah divaksin ambil uangnya 260 sekian sama 270 sekian. Kan lumayan Pak, api 100.000 lumayan yang munggahan. Ya, sayang kalau nggak diambil. Ya, jadi saya mungkin segitu saja pemberitahuannya. Sekali lagi selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan, umur panjang, bisa beribadah dengan baik. Itu saja. Kalau bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.